Dua, satu. Andi Amar. Andi Amar. Andi Amar. Titik terakhir kampanye di Baru, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman gelar temu relawan di Kelurahan Lalolang. Baru, dimensitv.news.com. Calon anggota DPR RI Dapil 2 Sulawesi Selatan Andi Amar Ma'ruf Sulaiman SE, gelar temu relawan yang bergerak bersama Bangkitkan Indonesia Raya, yang dilaksanakan di Aula Kampus STAI Al-Ghazali Muhammadiyah Pekae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Tanggal 12 Desember tahun 2023 sore hari. Kecamatan Tanete Rilau adalah titik terakhir kami melaksanakan kampanye hari ini dan setelahnya kami bersama tim AAS akan lanjutkan perjalanan menuju Makassar. Andi Amar Ma'ruf sebagai calon DPR RI Dapil 2 Sulsel yang meliputi daerah pemilihan di Sulawesi Selatan satu antara lain, Kabupaten Baru, Wajo, Sopeng, Parepare, Bulukumba, Sinjai, Boni, Maros, Pangkep. Masyarakat Kelurahan Lalolang antusias dan berbondong-bondong mendatangi lokasi acara Andi Amar Ma'ruf. Ridwan Aziz dalam arahannya menyampaikan kepada masyarakat Lalolang bahwa Andi Amar masuk sebagai calon di DPR RI bukan karena mencari uang dan jabatan dan tidak lain untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan termasuk warga Kelurahan Lalolang, ucap Korkap AAM. Adalah yang sebab untuk kepentingan khususnya masyarakat kecamatan Tanete Rilau. Hari ini saya hormati bahwa Andi Amar Ma'ruf Sulaiman mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan RI bukan untuk mencari sebuah jabatan, bukan mencari sebuah kedudukan. Lanjut, Andi Amar dalam sambutannya di depan warga Kelurahan Lalolang mengatakan, saya maju sebagai anggota DPR RI di pusat untuk mewakili atau mengabdi dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan jika saya terpilih, ucap Andi Amar. Saya berharap bahwa dengan adanya kami di sini warga bisa melihat atau menilai sendiri baik bagaimana semestinya pemimpin yang harus kita pilih sebagai wakil rakyat di pusat, terangnya. Kami akan meluruskan bantuan yang selama ini tidak tepat, untuk itu harus sesuai dengan tupoksi dan tepat sasaran. Tumbuhkan rasa tanggung jawab, dan tetap bersatu untuk memilih pemimpin yang peduli dan bersatu untuk pilih nomor urut 2. Jangan karena beda pilihan kita terpecah belah, mari kita bersatu dan mengawal pemilu ini sebagai pemilu damai, tentram dan jangan ada jarak di antara kita. Sosialisasi kami ini juga untuk membantu Bawaslu mengedukasi masyarakat ke hal yang positif dan bisa dijadikan masa lalu. Insya Allah kedepannya kami bergerak agar pesta demokrasi yang akan datang bisa dijadikan ajang politik sebagai silaturahmi. Kami sangat senang pada hari ini, masih bisa dapat kesempatan untuk ketemu bersama warga Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau dalam masa kampanye kami. Insya Allah kedepannya kita bisa ketemu di lain waktu. Jadikanlah sosialisasi ini sebagai awal silaturahmi, yang belum lihat sudah bisa lihat saya sekarang. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk melayani masyarakat, tutup Andi Amar. Atau mungkin sudah jelaskan tadi, bahwa kami sudah izin di sini, dan memang yang namanya kampus itu boleh sekarang. Peraturan undang-undang baru untuk daerah perkuliahan boleh digunakan untuk kampanye, selama gedung itu disewakan dan memang terbuka untuk umum. Jadi bukan cuma saya yang boleh pakai ini, semua caleg-caleg yang lain juga boleh pakai. Ya, jadi kita udah izin, yang sudah izin di kampus dan izin di Bawaslu, maka seluruh gedung-gedung yang milik oleh kampus-kampus itu boleh digunakan selama itu memang bisa digunakan. Yang penting dalam ranah terbuka untuk umum, bukan cuma saya saja. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-tanya kenapa kampanye di dalam kampus, ini sudah izin, bukan gara-gara saya anak Menteri Agama. Memang sudah peraturan, ada peraturannya, boleh. Ya, berikutnya kami di sini berkampanye, bersosialisasi supaya bisa ketemu calon pemilihnya, ada di calon belum dilihat atau dipilih setahun dah. Kamu soalnya mungkin kan, nah soalnya dipilih setahun dah, nanti ketahun dah ini, gambaran apa ini itu si bapak Lehola. Nah, jadi kita harus lihat pada mau tuh kalau mau coba ting
enak tahu tuh gitu. Jadi kita saling melihat, saling tahu supaya terbentuk yang namanya rasa peduli. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan apa yang akan kami gambarkan nanti ke depannya, dan mungkin saya boleh minta 1 atau 2 arahan nanti yang memberi arahan. Dan kami terbuka juga untuk diskusi, karena setelah ini kami saya beberapa titik juga. Mohon maaf atas keterlambatan kami tadi karena satu dan lain hal. Ya, berikutnya kalau ditanya, Bapak kenapa? Ya Bapak deh, mau coba di sini. Kalau lu tidak, ya ditanya, Dik, kenapa kita mau calon legislatif? Saya bilang kepentingan saya ada satu, yaitu mensejahterakan masyarakat, terutama di Sulsel 2, karena Sulsel 2 dan seluruh Sulawesi Selatan adalah kampung saya. Nah, itulah tujuan saya untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada saya cari jabatan, tidak ada saya cari uang. Insya Allah tidak ada. Karena memang sebelum saya masuk ke politik pun sudah berdiskusi panjang dengan Bapak bahwa saya sudah cukup, alhamdulillah. Maka sekarang waktunya saya untuk mengabdi dan berpikir untuk masyarakat. Saya sudah tidak, mungkin untuk diri saya sendiri saya sudah cukup, maka waktunya saya untuk berpikir untuk masyarakat luas. Ya, kami selama ini sudah 3 tahun bergerak di bidang sosial, bantu penanganan kebakaran, ketika ada bencana alam dan lain sebagainya macamnya. Sudah 3 tahun bergerak. Tapi kami sadar bahwa di perusahaan pun ketika kita mau membantu itu terbatas. Tapi kalau di pemerintahan, insya Allah ada bantuan dan ada program-program yang lebih luas yang bisa bantu masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan lebih banyak lagi. Ya, jadi saya mohon doa Anda, semoga itu bisa terwujud. Kami mau membantu masyarakat melalui pemerintahan. Ya, berikutnya ditanya, apa janji kita Pak? Biasa ada yang bertanya begitu, apa janji kita untuk kita di sini Pak? Bilang, biar 100 janji bisa saya kasih sekarang. Mau berapa janji saya kasih, tapi sayangnya saya tidak suka berjanji. Takutnya saya tidak lakukan janjinya utang. Kegiatan ini dihadiri Korkap Kabupaten Baru, Korcam Tanete Rilau, Kordes dan Korlu Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Baru. Liputan, Syahrudin Cokkas, Kepala Biro Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.